kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian tentunya baik-baik saja ya. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, tentunya kalian harus tetap menjaga kesehatan. Tidak hanya diri kalian sendiri, tapi juga di lingkungan sekitar kalian, teman-teman kalian, orang tua, keluarga, dan sanak saudara kalian semua ya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memotivasi diri nih. Nah, sebenarnya motivasi diri itu apa? Motivasi itu apa? Kalau kalian masih bingung, kita akan membahas satu persatu di sini ya. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu sudah mengutip satu kalimat oleh Wayne Dyer. Di situ dikatakan bahwa apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada diri kita. Jadi jika kita mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Nah, di situ tentunya menjadi masukan pribadi untuk kita sendiri ya. Kalau jika kita merubah pikiran kita, mengubah pola pikir kita, tentunya itu tuh selalu menentukan jalan hidup kita ke depannya seperti apa. Poin pertama kita akan membahas apa itu motivasi. Jadi motivasi itu adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, tiga elemen utama tadi seperti intensitas, arah, dan ketekunan itu tuh harus ada di dalam diri kita agar kita bisa memotivasi diri kita. Lalu yang kedua, apa aja sih sebenarnya motivasi itu? Jenis-jenis motivasi itu apa aja sih sebenarnya? Nah, jenis motivasi itu dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu kebalikan dari intrinsik. Kalau intrinsik berasal dari dalam diri, kalau ekstrinsik berasal dari luar diri. Untuk mencapai tujuannya apa? Menguntungkan dirinya sendiri. Jadi di motivasi ekstrinsik itu walaupun motivasi itu berasal dari luar, tetapi motivasi itu tujuannya untuk menguntungkan diri kita sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor dari motivasi. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor motivasi? Faktor motivasi itu ada dua. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di hidupnya ya. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal itu ada 5. Yang pertama, harga diri dan prestasi, yaitu motivasi di dalam diri untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya, meningkatkan harga diri sendiri ya tentunya. Yang kedua ada kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya, sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi motivasi ini didasarkan juga pada kebutuhan ya. Jadi kalau kita memiliki kebutuhan, di situ kita juga bisa memotivasi diri kita untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Lalu yang ketiga itu harapan. Sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. Yang keempat tanggung jawab. Motivasi dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Yang kelima, kepuasan kerja. Motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua ada faktor eksternal.
faktor eksternal ini faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal ini timbul karena adanya peran dari luar, misalnya dari organisasi, dari teman, dari lingkungan sekitar kita, termasuk keluarga dan orang tua kita tentunya ya. Lalu hal yang termasuk dalam faktor eksternal itu ada 5. Yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan, yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua ada kelompok kerja, yaitu organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada kondisi kerja, itu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya, sehingga orang tersebut atau diri kita dapat bekerja dengan baik. Yang keempat ada keamanan dan keselamatan kerja. Itu perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Dan yang terakhir ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi, sehingga tercipta suasana kerja atau suasana lingkup kerja yang harmonis. Oke anak-anak, gimana? Itu pengantar ya dari motivasi. Nah selanjutnya itu kita masuk ke dalam bagian inti kita, apa yang mau kita pelajari sebenarnya itu apa. Nah di sini seperti yang sudah ibu bilang, kita akan membahas tentang motivasi diri. Oke, yang pertama, apa sih itu motivasi diri? Motivasi diri adalah cara terbaik yang dilakukan seseorang untuk menghadapi hambatan dalam hidupnya. Nah, untuk menciptakan motivasi ini, kita atau kalian bisa memulainya dengan berpikir positif, percaya diri, dan menghargai tindakan yang sudah kalian ambil. Nikmati hidup dan tentunya harus bekerja keras. Oke, selanjutnya, jika ada dari kalian yang bertanya, Bu, sebenarnya apa sih motivasi diri itu? Manfaatnya itu apa? Buat kita itu apa? Nah, ibu akan kasih tahu di sini ada 5 manfaat motivasi diri. Yang pertama, motivasi itu menjadi pendorong untuk perbuatan kita. Yang kedua, sekaligus menjadi pendorong dan sekaligus untuk mengarahkan kita mencapai tujuan kita. Yang ketiga, meningkatkan kemauan kita. Yang keempat, motivasi memberikan tenaga yang ekstra. Dan yang terakhir, motivasi adalah kunci menuju keberhasilan. Nah, positif semua kan tentunya manfaatnya. Itulah sebabnya kalian harus tahu motivasi diri itu bagaimana, dan positifnya itu di kalian itu seperti apa gitu. Oke, pokok pembahasan kita yang terakhir, kalian juga pasti sudah bertanya-tanya. Setelah kalian mengetahui manfaatnya, setelah kalian mengetahui pengertiannya, tentunya kalian juga mau mengetahui apa sih sebenarnya caranya itu bagaimana sih Bu kalau kita mau memotivasi diri kita. Nah, di sini Ibu mempunyai 5 cara yang bisa kalian terapkan. Yang pertama, menghargai tindakan yang telah kalian ambil. Tetap mengejar cita-cita, selalu termotivasi dalam melakukan segala hal, selalu waspada dan tidak membandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, di sini itu kenapa sih kalian harus menghargai setiap tindakan kalian? Itu tuh kalian harus percaya diri untuk mengambil tindakan itu, mengambil keputusan kalian itu dengan rasa percaya diri, tidak membandingkan keputusan kalian dengan orang lain. Kok berbeda sih keputusan dia dan keputusan saya? Itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Jadi yang menjalani hidup kalian itu adalah diri kalian, dan kalian tuh juga berhak untuk mengambil keputusan atau tindakan apa yang benar untuk hidup kalian masing-masing. Nah, oke, anak-anak, materi kita sampai di sini. Namun Ibu punya satu pekerjaan untuk kalian, yaitu tentang refleksi. Di refleksi ini juga kalian nanti bisa
mengeksplor lebih dalam diri kalian, bisa lebih mengetahui diri kalian itu seperti apa, lalu bisa juga lebih memahami dan lebih mendalami sebenarnya apa sih motivasi diri itu dan apa gunanya buat kalian. Tentunya kalian juga bisa mendalami di refleksi ini ya. Nah, Ibu harap kalian mengerjakannya dan mengumpulkan tepat waktu ya teman-teman. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya.